Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawir Yunus, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 sekolah dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau UI. Jadi, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Cuman baik. Jadi kalau Bapak tanya apa kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah ngerti? Ya. Oke, ulang. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi hari ini hadir semua kan? Ya. Oke, hadir semua. Jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran, kalian bernyanyi dulu supaya supaya sudah bisa semangat lagi. Jadi nyanyinya tahu ini, lihat kebunku. Ya. Ya, berdiri dulu semua, berdiri. Oke. Bernyanyi dimulai ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga yang merah dan ada yang setiap hari kulihat semua mewarnai semuanya indah. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Nah, sebelum Bapak mulai, kalian tahu kan materi hari ini materi apa? Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih semangat lagi bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia di sini kita harus menganalisis. Apa itu menganalisis? Yaitu melihat atau menganalisis cerita pendek. Tahu kan cerita pendek? Ya. Cerita pendek itu seperti ini. Pada hari ini saya pergi ke pasar membantu mama saya berjualan. Begitu cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat. Cerita pendek beda dengan cerita-cerita fiktif atau novela yang sering dikatakan atau yang sering disebut novel. Jadi untuk cerita pendek ini langsung pada tujuannya, mengarah kemana ceritanya. Kalau dalam novel kan masih diputar-putar, di sini, di situ diatur sesusah mungkin, serumit mungkin untuk dipahami para si pembaca. Jadi kalau cerita pendek ini langsung pada tujuan, dan tokoh-tokohnya pun dan ini cerita pendek mengandalkan slot atau teknik-teknik seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang ceritanya. Sudah mengerti? Jadi cerpen itu langsung to the point lah, langsung pada cerita inti apa yang dibahas oleh si penulis. Kalau novel kan dia masih panjang, masih dari kecil sampai seterusnya. Oke, selanjutnya cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat. Situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Itu seperti Bapak katakan tadi, langsung pada tujuannya. Tidak lagi diputar-putar,
langsung pada tujuannya dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Tuh, jadi cerita pendek ini langsung diceritakan kembali dari melalui lisan atau seseorang berbicara sendiri. Cerita pendek cenderung tidak kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas. Nah, ini jadi memusatkan perhatian pada satu kejadian. Kalau novel kan banyak kejadiannya yang dimasukkan. Jadi kalau cerita pendek ini hanya satu kejadian dan orang-orangnya itu tidak terlalu banyak. Kalau dalam novel dia para tokoh-tokohnya yang dimasukkan itu sangat banyak sekali. Kalau misalnya cerpen ini hanya dia, keluarganya, hanya mama, papa dan adik-adiknya, hanya itu. Selanjutnya dalam bentuk-bentuk fiksi yang lebih panjang, ceritanya cenderung memuat unsur-unsur inti tertentu seperti pengantar setting, situasi, dan tokoh utamanya. Jadi yang pertama itu eksposisinya, eksposisi dari situasi yang akan dibuat. Selanjutnya komplikasi atau peristiwa di dalam cerita yang diperkenalkan konflik. Jadi situasinya langsung dari awal itu sudah mulai terlihat situasi atau konfliknya. Selanjutnya titik minat tertinggi dalam pengertian konflik dan titik cerita yang mengandung aksi terbanyak atau terpenting. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, klimaks itu aksi yang paling banyak atau terpentingnya dalam cerita itu, klimaksnya tersebut. Oke, sudah jelaskan, sudah paham. Jadi kalian harus dengar ya. Dengar baik-baik, nanti Bapak tanyakan, nanti ada pertanyaan. Hari Minggu adalah hari libur. Keluarga Didi berkumpul di rumah. Mereka mengadakan kerja bakti. Perhatikan ya. Ayah membersihkan selokan depan rumah. Bapak ulangi, ayah membersihkan selokan depan rumah. Ibu memotong rumput di taman. Didi membuang sampah. Tita menyapu halaman rumah. Mereka peduli terhadap lingkungan. Lingkungan rumah Didi bersih. Selain bersih, juga sehat. Keluarga Didi menyukai kebersihan. Setiap minggu mereka kerja bakti. Oke, jadi sudah mengerti ya? Ya. Awas pertanyaannya. Apa yang dilakukan keluarga Didi? Angkat tangan yang bisa jawab. Saya. Apa? Kerja bakti. Oke, kerja bakti. Siapakah yang membersihkan selokan? Ayah. Bagus. Siapa yang menyapu halaman rumah? Yang menyapu halaman rumah. Oke, yang menyapu halaman rumah tadi yaitu Tita. Jadi adik-adik kurang perhatian ya. Tolong aja dengarkan ketika Bapak berbicara, membaca. Jadi tugas kalian yaitu menulis cerita pendek kalian sendiri pada hari Minggu. Cepat. Oke, pura-pura tidur. Sudah? Ya. Oke, yang sudah silakan baca di depan hasil cerita pendek kalian. Ayo. Oke. Silakan maju, Safira. Safira. Oke. Hari Minggu adalah hari libur. Bangun pagi aku langsung bersihkan tempat tidurku. Setelah itu membantu ibu menyapu dan mencuci piring. Aku sangat suka lingkungan bersih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Safira. Tepuk tangan lagi. Oke. Selanjutnya kalian akan menyusun kata. Tahu menyusun kata? Ya. Seperti saya pergi ke pasar titik-titik berbelanja. Sudah mengerti? Ya. Oke. Jadi di sini ada kalimat yang terpotong.
potongan kalimat, maaf, potongan kalimat di sini ada kerja, hadiah, berbelanja, sepatu baru, supermarket. Nah, jadi kalian harus mengurutkan jawaban kalian sesuai yang potongan kalimat yang ada. Oke. Dengarkan baik-baik lagi, jangan sampai salah ya. Sore hari. Maju dua-dua, maju. Maju depan dua-dua. Ayo. Silakan maju. Ayo situ. Oke, pegang ini potongan kalimat ya. Sore hari ayah pulang dari Kerja. kasih lihat kerja. Ya, Itika yang bagi-bagi itu. Ya. Ayah mendapat Hadiah. dari kantor. Ayah mengajak aku dan ibu titik Berbelanja. pintar. Tika pegang. Kami berbelanja di Supermarket. Oke. Ayah membelikan aku Sepatu baru. pintar. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan bermain menyusun kata. Ini Bapak mempunyai huruf-huruf yang sudah digunting berbentuk lingkaran atau bulatan. Jadi kalian harus mengikuti clue dari Bapak. Misalnya saya hewan yang selalu berada di dalam rumah. Saya saya berbunyi meong-meong. Saya selalu dikatakan pus, berarti kucing. Jadi disusun bagaimana kucing, begitu ya? Sudah mengerti? Ya. Paham? Baik. Oke, silakan mari kita mulai. Oke, dengarkan baik-baik ya. Hitungan ketiga kalian sudah mencari. Tunggu, dengarkan clue-nya. Aku selalu turun ketika awan mulai hitam atau mendung. Ketika langit sudah gelap, aku akan turun sangat deras. Aku berbentuk air. Apakah aku? 1, 2, 3. Ayo. Apakah aku? Hujan. Apakah aku? Hujan. Oke, sudah pintar. Oke, bongkar lagi. Yang kedua. Awas, perhatikan clue-nya, jangan salah. Aku selalu dipakai oleh manusia. Mereka membawaku ke kebun atau lahan. Aku selalu menarik muatan yang sangat berat. Aku hewan berkaki 4. Apakah aku? 1, 2, 3. Ayo. Apakah aku? Sapi. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Jadi pembelajaran tadi yang sudah kita laksanakan kira-kira tadi mencakup apa saja? Mendengarkan. Tunggu ya. Mendengarkan. Menulis. Kasih kuat. Menulis. Berbicara. Bicara. Dan membaca. Oke, jadi yang mendengarkan tadi apa? Mendengarkan cerita Bapak tentang minggu Kerja bakti. Minggu libur kerja bakti. Untuk menulis, Bapak menyuruh kalian untuk menulis Cerita pendek. cerita pendek dari kalian sendiri. Oke. Terus berbicara, kalian disuruh berbicara di depan tadi, menceritakan kembali apa? Cerita pendek. Oke. Dan di situ sekalian juga membaca. Baik, jadi 4 itu sudah mencakup ya di kegiatan kita pembelajaran hari ini. Jadi untuk tugasnya kalian menulis kembali cerita pendek di rumah untuk
PR ini ya di rumah masing-masing ya. Ya. Jadi tulis cerita pendek secantik mungkin. Jadi habis itu setelah kalian tulis, kalian bacakan lagi atau ceritakan kembali di depan kelas minggu depan ya. Baik, selanjutnya kita akan berpulang. Jadi berdoa dulu. Tahu berdoa setelah belajar tahu? Ya. Oke, berdoa mulai. Bismillahi tawakkaltu wa alallahi wa hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Amin. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.